dalam Tuhan. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Kristus, di mana kita boleh berada di tempat ini kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur atas pertolongan Tuhan sepanjang minggu boleh berlalu, dan kita boleh diberikan kesempatan kembali untuk datang di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau puji dan mengagungkan namanya yang terutama di dalam hidup ini. Kita naikkan pujian ini. Di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus, yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita, surga nyata penuhi. Katakan sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, ada haleluya. Kasih engkau Tuhan. Yes. Pujian nama Tuhan. Mari kita mau kembali tinggikan dan agungkan Tuhan. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian yang berkata, Ku berikan hatiku dan jiwaku. Inilah rinduku kepadamu.
Tuhan kami butuh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan kasih Kristus saya mengundang Bapak Pendeta Naru untuk membuka kita di dalam doa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dalam ibadah online hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita baca firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Ada peluang bagi kami untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mempercayai firman Tuhan, mempraktikkan firman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman. Tuhan memberkati, umat-Mu yang mendengar, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berfirman kepada kami, karena kami suka mendengar suara Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita baca firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Memang ini agak panjang, namun ini menjadi berkat bagi saya untuk membagikan kepada jemaat. Firman Tuhan terambil dari Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kepada kita dengan tema ada kuasa dalam doa dan nyanyian. Ada kuasa dalam doa dan nyanyian. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 34 baru kita baca, Bapak Ibu Saudara, ada kuasa dalam doa dan nyanyian, atau ada kuasa dalam doa dan pujian. Nah, kita melihat di sini bahwa ada latar belakang kenapa ada pujian dan ada kuasa melalui doa ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita bisa lihat ini bahwa Paulus menyanyikan itu di dalam penjara, mereka sedang dibelenggu, itu dibelenggu dan ditaruh di tengah-tengah, dan mereka dibelenggu dengan kuat sekali, baik tangan dan juga kaki mereka dipasung, Bapak Saudara. Dan Paulus dan Silas itu dipenjara oleh karena mereka telah melayani, mengusir setan dari seorang perempuan petenung di di kota di kota Filipi, di mana dia sedang melayani di sana. Ada perempuan dukun yang mereka jumpai ketika mereka ingin ke Bait Allah atau di rumah sinagog, rumah ibadah orang-orang Yahudi. Mereka berjumpa dengan seorang perempuan dukun yang mengganggu mereka berhari-hari. Bahkan di ayat 24 dikatakan bahwa dari hari ke hari perempuan ini selalu memuja-muja mereka bahwa Paulus dan Silas ini adalah hamba-hamba Allah yang menyuarakan atau menyampaikan berita kesukaan bagi orang-orang Filipi. Namun ternyata perempuan ini adalah seorang dukun yang disebut di situ petenung bagi para tuan-tuan atau orang-orang yang ada di pasar, mendatangkan keuntungan kepada mereka. Dan karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat di sini bahwa di sini terjadi ada dukun, di tengah-tengah ada orang percaya.
Di situ dikatakan bahwa ada dukun perempuan di dalam menjumpai seorang dukun perempuan di rumah ibadah. Itu luar biasa di dalam ayat 16 dan 17 itu, bahwa mereka berjumpa dengan seorang perempuan dukun petenung di rumah ibadat. Paulus kemudian di ayat 18, Paulus mengusir roh dari perempuan itu, roh dukun ini, sehingga penghasilan para tuan-tuan itu menjadi lenyap di ayat 19, bahwa ini merupakan suatu masalah besar bagi Silas dan Paulus, di mana mereka telah mengusir atau menengking roh petenung dari perempuan yang mengganggu mereka ketika mereka melayani. Paulus dan Silas kemudian ditangkap dan dipenjara. Di ayat yang ke-24 menjelaskan bahwa Paulus dan Silas itu ditaruh di ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang sangat kuat. Nah, karena itu kita bisa melihat bahwa di tengah-tengah itu, Bapak Ibu Saudara, mereka dipasung dan kuat dalam penjara. Di sini kita akan lihat bagaimana ada kuasa, bahwa ada kuasa di dalam doa dan nyanyian atau pujian. Kita bisa lihat beberapa bukti kuasa doa dan nyanyian, di mana meskipun Paulus dan Silas dibelenggu, tapi mereka tidak diikat hati mereka untuk menaikkan doa dan menaikkan pujian, nyanyian kepada Allah. Di situ kita bisa lihat pujian yang pertama, bukti bahwa ada kuasa di dalam doa dan pujian. Bukti yang pertama ada di dalam ayat 26, di mana dikatakan bahwa tengah malam Paulus dan Silas menyanyi, orang-orang mendengar. Ayat 26, maka terjadilah gempa bumi yang hebat sekali, dan sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepas belenggu semua. Ya, mereka semua, belenggu kaki mereka yang dipasung terlepas. Dan gempa bumi ini luar biasa. Ini suatu mujizat yang luar biasa terjadi pada masa Paulus di penjara. Jadi Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kuasa dalam doa dan nyanyian itu terjadi mujizat. Mujizatnya adalah gempa bumi yang terjadi di penjara itu. Bukan saja gempa bumi menggetarkan gedung penjara itu, tapi juga pintu-pintu penjara terbuka. Bukan saja pintu-pintu penjara terbuka, tapi belenggu dipasung kuat kaki Paulus dan Silas, dan semua orang hukuman terlepas semua. Dan Alkitab mencatat bagaimana orang-orang ini mengalami mujizat gempa dan belenggu mereka terlepas. Tidak ada orang yang datang membuka semua belenggu itu, tetapi goncangan gempa yang hebat ini mendatangkan getaran yang pada akhirnya semua belenggu terlepas. Kita melihat sini bahwa ada kekuatan, kuasa, ada power rohani yang luar biasa melalui doa dan juga nyanyian yang disertai dengan sesuatu yang luar biasa, terjadi mujizat yang luar biasa dari kuasa doa dan nyanyian. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila engkau merasa terpasung oleh sesuatu yang begitu menyulitkan, begitu sulit, begitu susah, ingat baik-baik, ada doa dan nyanyian. Di sana ada kuasa menghadirkan mujizat. Banyak orang tidak memuji Tuhan untuk merasakan menghadirkan kuasa Tuhan. Banyak orang tidak mau memuji Tuhan di dalam doa untuk menghadirkan mujizat dalam hidup mereka. Kebanyakan orang hanya memikirkan teknis keahlian mereka untuk melakukan sesuatu, melepaskan mereka dari suatu belenggu. Tetapi di sini kita belajar dari Paulus, mereka dibelenggu, dimasukkan dalam penjara, tetapi hati mereka, tubuh mereka boleh terbelenggu, tapi hati, roh mereka, spirit mereka di dalam Tuhan tidak dibelenggu. Itu sebabnya muncul pujian, ada doa, ada pujian yang pada akhirnya muncul mujizat yang dahsyat, yang hebat, yang membebaskan mereka dari belenggu, dari pintu-pintu penjara terbuka, dan semuanya menyaksikan pada malam itu. Alkitab mengatakan bahwa tengah malam Paulus dan Silas itu menyanyi, berdoa, memuliakan Tuhan. Apapun persoalan, apapun masalah saudara, ingat baik-baik, mujizat terjadi apabila orang menaikkan doa dan pujian kepada Allah. Memuji Tuhan Yesus, meninggikan Tuhan Yesus dan pujian dan doa, mujizat terjadi. Kalau Anda percaya itu, Anda yang berada dalam kesulitan sekarang ini, naikkan doa,
sekalian menaikkan pujian kepada Allah, engkau pasti mengalami mujizat, mengalami yang namanya keajaiban, tanda-tanda mujizat keajaiban dari Tuhan, bukan dari manusia. Tapi kita lihat ini bukti yang pertama, bahwa ada kuasa dalam doa dan pujian. Bukti yang pertama, terjadi mujizat yang dahsyat, mujizat yang hebat yang berasal dari Tuhan. Lalu yang kedua, Bapak Saudara, bukti yang kedua, bahwa terjadi di sana ada kuasa dalam doa dan nyanyian adalah bahwa di sana ada kuasanya mengendalikan niat jahat orang berdosa. Bahwa doa dan pujian, nyanyian itu mengendalikan niat dari hati orang yang jahat, orang berdosa. Ayat 28 dan ayat 29, kalau Bapak Saudara, ayat 27 28 mengatakan, ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Bahkan di ayat yang ke-25 dikatakan, Paulus dan Silas menaikkan doa dan pujian. Dikatakan bahwa orang-orang hukuman yang ada dalam penjara itu mendengar mereka sedang berdoa, mendengar mereka sedang menyanyi, dan dikatakan bahwa orang-orang ketika terjadi gempa, pintu-pintu terbuka, belenggu mereka terbuka. Saudara perhatikan, ayat setelah ayat yang berikutnya, ayat 28 mengatakan, semua orang di dalam penjara tidak ada satupun yang melarikan diri. Semua orang yang jahat di dalam penjara tidak melarikan diri. Bahkan semua termasuk kepala penjara yang tadinya hatinya juga terikat sehingga ia membelung Paulus, ia pun hampir membunuh diri. Orang ini adalah orang berdosa yang hampir saja mencelakakan dirinya, membunuh dirinya. Tapi Paulus, kita perhatikan bahwa Paulus berteriak di ayat 28, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semua masih ada di sini. Semua orang di dalam penjara itu, pintu-pintu sudah terbuka semua, tidak ada kemungkinan untuk mereka tidak melarikan diri. Di sana kesempatan luas untuk mereka melarikan diri. Namun doa dan pujian itu ada kuasanya yang mengendalikan niat daripada orang-orang yang bermaksud bisa saja melarikan diri. Orang-orang berdosa bisa melarikan diri. Namun kuasa doa dan nyanyian mengendalikan hati mereka, mengendalikan pikiran mereka, mengendalikan semua niat yang tidak baik itu. Pada akhirnya mereka mendengar doa, pujian. Bahkan kalau kita bisa melanjutkan di sana bagaimana bukti dari kuasa doa dan nyanyian ini, Bu Saudara. Kita lihat di sini Bapak Saudara bahwa kita bisa melihat bahwa apabila ada hal yang mungkin saja di luar jangkauan pikiran kita, ingat baik-baik, kuasa doa dan nyanyian pujian itu bisa mengendalikan niat jahat dari siapapun yang berniat jahat terhadap orang-orang benar, terhadap orang-orang percaya, terhadap anak-anak Tuhan, niat apapun untuk mencelakakan, menyulitkan orang percaya. Namun kita lihat doa dan nyanyian mampu mengendalikan niat daripada orang-orang jahat, niat dari orang-orang yang tidak menyukai anak-anak Tuhan, niat dari orang-orang yang mencelakakan anak Tuhan dapat dikendalikan melalui doa dan nyanyian. Percaya itu saudara, bahwa ada kuasa dalam doa dan nyanyian. Jangan pernah meremehkan nyanyian. Dalam doa ada nyanyian, ada kuasa, mujizat terjadi. Allah dapat mengendalikan kuasa doa dan mengendalikan niat yang tidak baik dari orang-orang yang berniat tidak baik terhadap anak-anak Tuhan. Yang ketiga, sudah diperhatikan, yang ketiga, kuasa dalam doa dan nyanyian. Ada bukti yang ketiga. Bukti pertama terjadi mujizat yang dahsyat. Bukti kedua mengendalikan niat jahat daripada orang-orang berdosa. Lalu bukti yang ketiga, saudara perhatikan di sana, ada di sini dikatakan bahwa ini doa dan pujian kuasanya adalah membuka pintu untuk bersaksi, kesempatan untuk bersaksi. Ayat 31, 32, 33, saudara perhatikan ayat 31 di sana. Ayat 3, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan sisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Sudah perhatikan di sini bahwa ayat-ayat seterusnya menunjukkan bahwa doa dan nyanyian itu kuasanya membuka pintu hati orang untuk mendengar kesaksian anak-anak Tuhan.
Kesempatan memberitakan Injil kepada orang berdosa begitu luar biasa karena doa dan nyanyian. Paulus dan Silas menyanyi, orang-orang hukuman di dalam penjara yang sama-sama mereka dapat mendengar. Ada doa, ada nyanyian. Di situ ada kesaksian tentang nama Yesus Kristus. Mereka mendengarkan itu, bahkan menyaksikan bagaimana kuasa Allah didemonstrasikan di tengah-tengah mereka. Tidak ada cerita di sini bahwa orang-orang itu melarikan diri. Yang ada adalah mereka mendengar tentang doa dan nyanyian yang dinaikkan oleh Paulus dan Silas. Jadi saudara perhatikan di sini bahwa kuasa dalam doa dan nyanyian, ada kesempatan untuk memberitakan Injil, untuk bersaksi bagi orang lain. Dan Bapak saudara, ketika berada dalam kesulitan, dalam pergumulan, dalam persoalan, menghadapi pergumulan, jangan lupa bahwa hidup ini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi saksi. Dalam pergumulan, persoalan, ingat kesempatan untuk bersaksi kepada orang. Karena ingat, doa, nyanyian, itu kuasanya sangat dahsyat dalam memberitakan Injil. Dan saudara perhatikan di sini bahwa ketika orang-orang ini menyampaikan firman Tuhan, luar biasa sekali saudara. Apa yang dibuat oleh sana adalah kepala penjara bertanya, apa yang harus ia perbuat? Dan saudara perhatikan di sana bahwa orang ini, dia kepala penjara ini bertanya, apa yang harus dia perbuat? Itu kepala penjara ini, dia mulai berteriak di ayat 29, kepala penjara itu menyuruh membawa suruh, lalu berlari masuk dan gemetar sesungguh di depan Paulus dan Silas. Lalu ia bertanya, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ayat 30. Ini luar biasa sekali. Lalu kesempatan itulah ayat 30 ayat 31 Paulus berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Luar biasa saudara. Kuasa doa dan pujian merubah hati orang yang tadinya begitu benci dengan Paulus dan Silas, mengalami pertobatan yang luar biasa. Bukan saja hanya percaya Tuhan Yesus, tapi dia dan seisi rumahnya menyerahkan dirinya dibaptis hari itu juga karena ada kuasa doa dan nyanyian. Orang percaya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau ada doa dan nyanyian bagi orang dari anak Tuhan untuk orang-orang yang butuhkan keselamatan. Dan ini Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, luar biasa sekali nyanyian ini. Jangan pernah meremehkan nyanyian-nyanyian rohani. Jangan pernah meremehkan doa-doa Anda yang naikkan kepada Tuhan. Dengan pujian, di sana ada kuasa. Ada power yang luar biasa Allah demonstrasikan. Kuasa surgawi demonstrasikan di depan banyak orang. Dan ini bukti, salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Paulus dan Silas selalu mengandalkan Tuhan. Meskipun mereka dibenci, ditolak, bahkan mereka dipukulin di dalam pasar itu lalu kemudian dipenjara. Namun mereka tidak putus asa. Justru mereka menaikkan pujian dan doa. Sehingga terjadi pemberitaan Injil. Lalu yang terakhir, yang keempat. Yang keempat, bukti bahwa ada kuasa dalam doa dan nyanyian. Ayat 34, Bapak Saudara perhatikan. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat gembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Saudara perhatikan di sini bahwa terjadi pemulihan. Ini luar biasa. Terjadilah pemulihan melalui gempa itu. Doa dan pujian itu menyebabkan terjadi pemulihan di dalam keluarga dari penjara ini. Saudara lihat di sana. Lalu ia membawa Paulus dan Silas dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat gembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Bukan saja terjadi pemulihan dengan Saulus dan Silas, tapi juga terjadi pemulihan di dalam keluarga kepala penjara. Lalu kemudian terjadi pemulihan dia seisi rumahnya dengan Allah. Ada terjadi pemulihan yang luar biasa manusia dengan Allah. Allah yang maha suci mengalami, manusia yang berdosa mengalami pemulihan dengan Allah yang maha kudus. Jadi doa dan nyanyian ini Bapak Saudara dapat memulihkan hubungan seseorang dengan orang lain,
seseorang dengan keluarga, seseorang dengan Allah, yang pada akhirnya mendatangkan sukacita yang luar biasa. Coba lihat saudara ayat 34 itu bagaimana orang ini mengalami pemulihan. Maka dikatakan bahwa ia menghidangkan makanan kepada hamba-hamba Tuhan ini, Paulus dan Silas. Luar biasa orang memberi makan itu. Ini suatu bukti sukacita ilahi yang menguasai hati pikirannya. Seluruh tubuh jiwa rohnya dikuasai, dikendalikan, diubahkan oleh kuasa doa dan nyanyian. Sehingga ia berubah bukan saja rohaninya, tapi hatinya memberi. Dan ia menghidangkan makanan kepada Paulus dan Silas. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bukti kuasa dalam doa dan nyanyian pujian. Saudara, saya mau katakan, dalam kondisi apapun, saudara dalam kesulitan apapun, saudara dalam penderitaan apapun, percayalah bahwa engkau mengandalkan Tuhan Yesus dalam doa dan nyanyian. Di sana ada kuasa, di sana akan ada mujizat, di sana ada kesempatan untuk memberitakan Injil, sekaligus kesempatan terjadi pemulihan orang dengan sesama, orang dengan Allah, yang pada akhirnya memunculkan kasih yang tulus dalam kehidupan sebagai orang percaya. Saudara, hari ini saya mau katakan, ingat baik-baik, jangan pernah lalai berdoa dan menyanyi, sebab di sana ada kuasa yang mendatangkan mujizat yang dahsyat. Terjadi mujizat, terjadi tanda-tanda ajaib menyertai anak-anak Tuhan oleh karena doa dan nyanyian. Hari ini ingat 4 poin. Ada kuasa dalam nyanyian pujian yang mendatangkan mujizat, mengendalikan niat jahat orang yang berdosa, bahkan membuka peluang pemberitaan Injil yang artinya terjadi pemulihan hubungan antara manusia dengan sesama, manusia dengan Allah. Dan pada akhirnya terjadilah hubungan yang harmonis dalam suasana surgawi yang menyenangkan. Allah Bapa disenangkan, Yesus dipuji dan ditinggikan. Haleluya, ada kuasa dalam doa dan nyanyian. Saudara diberkati. Haleluya. Amin. Baik, mari kita menaikkan ucapan syukur firman Tuhan, masuk dalam doa syafaat dan juga doa untuk persembahan. Kedua saudara persiapkan persembahan, ucapan syukur, perpuluhan dan doa untuk persembahan pekerjaan Tuhan oleh misi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur, kami mendengar firman, ada kuasa dalam doa dan nyanyian pujian. Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati firman Tuhan. Setiap kami yang mendengar, kami diberkati, kami diteguhkan, kami diingatkan, kami didorong untuk mempercayai kuasa dalam doa dan pujian. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu bahwa kami mendengar firman Tuhan, kami diberkati. Kami mempersiapkan hati kami untuk memberi persembahan. Kali Tuhan memberkati umat-Mu, tangan-tangan yang menyiapkan persembahan untuk memberi, baik itu persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan, persembahan untuk pekerjaan Tuhan oleh misi. Tuhan memberkati umat-Mu, memberkati pekerjaan mereka, memberkati usaha mereka, memberkati bisnis mereka, berkati rumah tangga, memberkati anak-anak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berdoa Tuhan memberkati umat-Mu, persembahan diberikan, diberkati, dikuduskan, sehingga persembahan menjadi alat untuk pekerjaan Tuhan semakin lipat luas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan boleh memberkati umat-Mu. Bapa di surga, kami berdoa berjemaat dalam pergumulan rumah tangga, Tuhan menolong. Mereka yang sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Dalam kebimbangan, Tuhan perteguhkan iman mereka kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berdoa umat-Mu dihiburkan, dikuatkan, diteguhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami. Bencana-bencana alam, kami mohon Tuhan campur tangan. Menghiburkan keluarga yang mungkin kehilangan saudara. Family, Tuhan, mari Engkau menghiburkan, menguatkan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih.
Karena itu kami berdoa menyerahkan ya Tuhan, menopang pemimpin-pemimpin kami, khususnya Presiden Jokowi bersama dengan Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin. Tuhan menolong, Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka bersama dengan para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Tuhan setiap kebijakan, keputusan Tuhan campur tangan sehingga untuk menyerahkan bangsa rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia disejahterakan melalui keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan mereka. Kami bersyukur Tuhan kami ada di Indonesia. Para pemimpin kami diberkati oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dikendalikan oleh Tuhan setiap keputusan untuk kemakmuran bangsa kami, rakyat kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur kami hidup di Indonesia. Tuhan boleh memberkati bangsa kami. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Engkau mendengar setiap doa kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, Bapa Nur Raya, Kau beri hari ini mengadakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, Bapa Nur Raya, Kau beri hari ini mengadakan syukur bagimu. Kita berdoa, kita menutup ibadah online kita pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah online dari awal pertengahan sampai selesai. Terima kasih ya Tuhan, Bapa Engkau mengurapi setiap pujian, mengurapi musik, mengurapi firman Tuhan, sehingga kami semua diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Jemaat Tuhan dimanapun Engkau berada hari ini, Engkau mengikuti ibadah online. Biarlah Engkau membuka kepalamu, tetapi Engkau mengangkat hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat nikmat kasih pada Allah Bapa, anugerah yang berlimpah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghibur Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa menutup ibadah online ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun engkau berada. Haleluya.